Mbak. Terima kasih Pak. Apa kabar Anda, Mbak? Alhamdulillah baik Pak. Apa nggak ada masalah? Eh, saya itu akhir-akhir ini kepikiran sekali Pak. Jadi saya merasa ada yang mengganggu dalam pikiran saya. Mengganggu ya, Mbak? Itu mengganggu tentang bagaimana? Tentang apa? Saya itu mungkin agak malu Pak untuk menceritakannya. Nggak apa-apa, Pak. Mbak, di sini kan tempat bercerita ya, Mbak ya. Jadi kerahasiaan itu sudah pasti aman di sini, Mbak. Jadi tidak apa-apa ya Pak kalau saya bercerita dengan Bapak. Nggak apa-apa, Mbak. Sudah dijamin aman kerahasiaannya. Jadi itu saya serasa saya ini sudah sangat jauh sekali dengan Allah. Karena saya itu dulu pernah Pak waktu mungkin SMP, SMA itu lagi kenceng-kencengnya ibadah. Tapi semenjak saya lulus, kemudian saya itu terdapat masalah Pak. Itu yang membuat saya itu seperti kecewa pada Allah, sehingga saya itu sekarang saya rasa saya itu sudah sangat jauh sekali. Berarti saat ini sudah jauh ya sekali. Iya Pak, makanya saya sedikit malu untuk menceritakan ke Bapak. Kan jauh itu kan mencakup ya, Mbak. Mencakup umum ya. Bisa mendefinisikan, Mbak, contohnya. Mungkin kalau dulu waktu SMP SMA itu saya tuh ini bukan untuk pamer atau gimana ya Pak. Saya itu sangat rajin, sholat lima waktu dan selalu tepat waktu Pak. Dan saya itu selalu mengusahakan sholat duha. Dan alhamdulillahnya selama SMP dan SMA itu saya diberikan segala kemudahan Pak. Seperti ketika saya SMP itu saya sangat rutin melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha ketika jam istirahat di SMP. Dan alhamdulillahnya setelah saya melakukan semua itu, saya itu mendapatkan penghargaan dari SMP, yaitu menjadi lulusan terbaik. Dan itu tidak ada di pikiran saya sama sekali Pak. Dan ketika SMA alhamdulillah saya juga melaksanakan yang sama, dan saya juga alhamdulillahnya mendapatkan penghargaan ketika lulus juga Pak. Tetapi setelah lulus itu saya akan mencoba untuk mendaftar kuliah ya Pak ya. Tapi awalnya itu saya ingin mengambil jurusan bahasa Inggris, tapi karena latar belakang keluarga saya yang mungkin tidak memungkinkan, saya akhirnya untuk menerima keadaan Pak. Awal saya kecewa itu dari itu, karena kan saya harus merelakan cita-cita saya. Kemudian setelah saya lulus SMA dan saya mencoba untuk mendaftar kuliah, dan karena kan saya berasal dari orang yang broken home ya Pak ya, jadi saya itu mengambil kuliah KIP Pak. Dan awalnya itu saya sudah dijanjikan untuk diterima di kampus tersebut, tapi sampai saat itu mungkin sekitar 2 bulanan itu saya belum mendapat kabar Pak. Sedangkan teman-teman saya itu udah apa ya Pak, udah kuliah, udah bertemu dengan teman-teman baru, udah jadi anak kuliahan. Tapi saya itu sampai pada saat itu saya masih di rumah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu saya gitu Pak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat mental saya jadi tidak stabil Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu termasuk yang kuliah tadi, Mbak? Iya, apalagi dari tetangga, teman-teman. Dan pada saat itu kan saya masih mengikuti sebuah kayak klub olahraga ya Pak. Jadi saya itu bertemu dengan guru-guru SMA saya, itu sering banget ditanyain. Karena waktu SMA saya tidak ambil PTN atau SNM. Kan kalau ambil SNM nanti kalau keterima terus nggak diambil kan sekolahnya ke blacklist.
kan ya maksudnya takut kalau tiba-tiba keterima terus nanti di tengah-tengah jalan nggak ada yang membiayain kan. Saya tetap pikir jangka panjangnya Pak, jadi saya nggak mau ambil daripada sekolah saya ke blacklist. Terus dari pertanyaan-pertanyaan itu, kapan kuliah, loh kamu kok anak pintar kok ambilnya di situ, kok kamu nggak di sini, kok kamu nggak ambil PTN, kok kamu nggak kuliah, yang lain udah kuliah, kok kamu masih di rumah. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya seperti stres Pak. Jujur saja selama itu saya tuh menangis selalu setiap hari, dari pagi, siang, malam. Bahkan saya tuh nggak mau berinteraksi dengan keluarga di rumah karena saya sangat merasa kecewa sekali dengan kehidupan yang saya alami ini. Saya merasa tidak adil, kenapa orang lain bisa bahagia, kenapa saya tidak bisa merasa bahagia, sedangkan orang-orang di sekitar saya itu mereka fine-fine aja gitu Pak menjalani hidupnya. Berarti hal yang membuat Mbaknya menjauh dari Allah itu tadi. Iya Pak, saya kayak merasa takdir Allah, kenapa takdir saya itu sangat seperti ini. Dari kecil sampai sekarang pun saya harus merelakan semua keinginan dan semua cita-cita saya. Kenapa sampai umur segitu sampai besar pun kayak belum ada perubahan gitu Pak. Saya kayak merasa kecewa sekali sama Allah. Dan saat ini pun saya merasa menyesal karena saya telah berurusan kepada Allah, sehingga saya itu mungkin tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kadang pulang-pulang dan kadang terlambat sampai berjam-jam. Mungkin seperti melaksanakan sholat asar itu saya laksanakan sekitar jam 5 begitu Pak. Jadi kayak dari kejadian itu membuat saya itu sangat jauh pada Allah. Saya itu merasa Allah itu tidak adil pada saya. Allah selalu memberikan cobaan pada saya tanpa memberikan jeda saya untuk istirahat Pak. Berarti Mbaknya ini kedepannya mau bagaimana? Mungkin karena saya itu sudah merasa jauh dengan Allah dan saya sudah berburuk sangka kepada Allah, mungkin saya ingin mengembalikan diri saya yang seperti dulu Pak, yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, yang selalu berbuat kebaikan dan selalu mengingat Allah dan menjauhi larangan Allah Pak. Karena saya juga takut, siapa tahu umur kan gak ada yang tahu ya Pak ya, kapan kita diambil, kapan kita dipanggil sama Allah. Jadi mungkin saya ingin kembali ke jalannya Pak, tapi saya itu bingung mau mulainya dari mana Pak. Oh ya, mungkin Mbaknya bisa melakukan dari ibadah tepat waktu, berdoa kepada Sang Kuasa, meminta mohon. Itu sih Mbak, itu saja. Dan juga semakin kuat iman seseorang, akan semakin berat tantangannya Mbak. Mungkin waktu itu saya diuji itu sama saja Allah menguji keimanan saya ya Pak ya. Ya betul Mbak. Dan ternyata iman saya itu tidak sekuat itu sehingga saya menjadi lemah dan berusaha kepada Allah. Mungkin kedepannya saya akan melakukan apa yang seperti Bapak sarankan pada saya dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan tepat waktu, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mungkin insya Allah saya akan meningkatkan keimanan saya kepada Allah Pak. Contoh seperti saya Mbak, itu bukannya sombong ya Mbak, saya suka mengikuti Ustadz Abdul Somad itu karena beliau memiliki iman yang kuat, yang pengetahuannya lebih dari seseorang itu ya beliau. Mungkin banyak bisa mencari-cari panutan lah Mbak, seperti beliau atau yang mungkin bermanfaat bagi Mbaknya. Ya Pak, mungkin kedepannya saya akan melakukan yang Bapak sarankan lagi, seperti mencari lingkungan yang lebih dekat dengan Allah. Kemudian saya akan lebih meningkatkan saya dalam mengaji dan mencari panutan untuk saya
kurang baik karena saya perempuan ya Pak ya. Iya Mbak, betul. Ya. Terima kasih ya Pak, Iya, saya iya. pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Mbak.